hamba-Mu ya Allah, memuliakan nama-Mu, sebab berkat dan anugerah yang menghibur hatiku. Tolong ajar aku ini lagu saleh di surga, dapat hamba pun memuji penebus genap dosaku. Sampai pada masa ini Tuhan menyelamatkan, dan sepanjang umur nanti memberi perlindungan. Bila aku sesat hilang dalam banyak bahaya, Yesus sudah bawa pulang, tanggung susah dan pedih. Aku sangatlah berhutang padamu, Juru Selamat. Aku diberi kasih sayang beserta berkat nikmat. Sungguh lemah aku ini, ya Masih Tuhanku. Hamba mau serahkan diriku badan jiwa padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur bisa bertemu kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan kami, menaungi pikiran dan hati kami, sehingga kami siap untuk ditaburi firman Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami untuk tidak saja merenungkannya, tetapi belajar untuk melakukannya dalam kehidupan dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah Mazmur berasal dari bahasa Ibrani mizmor, yang artinya nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan musik. Sebagian besar dipercaya digubah oleh Raja Daud, meskipun ada gubahan dari Bani Korah, dari Asaf, Yedutun, Etan, Heman, bahkan oleh Musa dalam Mazmur 90.
Mazmur berisi nyanyian pujian, nyanyian untuk menyembah Tuhan, doa mohon pertolongan, perlindungan, dan keselamatan, doa mohon ampun, nyanyian syukur atas berkat Tuhan. Perikop kita dari Mazmur 150 dimulai dengan kata-kata haleluya, artinya pujilah Tuhan. Secara harafiah mengajak umat untuk mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Perhatian itu diwujudkan dengan nyanyian pujian yang diiringi oleh berbagai alat musik, bahkan diiringi dengan tari-tarian. Pemazmur mencatat ada sangkakala yang ditiup, misalnya seperti trompet. Lalu ada gambus, ada kecapi, ada rebana, ada seruling, ada ceracap, ada canang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menghargai kreativitas dan tidak membatasi cara seseorang dalam memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebagai umat percaya, mari kita juga mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Maksudnya ialah pujian dan penyembahan kita kepada Allah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kita bisa memuji Tuhan kapanpun dan dimanapun. Pujian kepada Tuhan yang bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun itu haruslah berasal dari hati yang sungguh-sungguh, bukan sekedar ritual lahiriah belaka, tapi hati yang rindu dan tertuju kepada Tuhan. Dan pujian kepada Tuhan itu juga harus tampak nyata dalam hidup yang dituntun oleh kebenaran, yaitu firman Allah. Artinya menyembah dalam roh dan kebenaran, itu berarti kita tidak hanya menyembah dengan mulut saja, tetapi dengan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh tertuju kepadanya, serta hidup yang memuliakan nama Tuhan. Apabila kita membaca seluruh kitab Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, akan terlihat bahwa pemazmur itu tidak selalu hidup dalam keberuntungan. Ada kalanya juga mengalami kesukaran, ada kalanya mengalami beban hidup yang berat, dan salah satu kunci sukses daripada pemazmur menghadapi pasang surutnya kehidupan adalah dengan tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan penghiburan, memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita. Kuncinya adalah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, melantunkan nyanyian pujian kepada Allah akan menyadarkan kita betapa agung dan perkasanya Allah, jauh melebihi segala pergumulan dan beban yang sedang dihadapi. Dan sukacita ketika kita memuji Allah itu jauh melebihi kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Saya yakin ketika reformator gereja Martin Luther berkata tentang next to the word of God, music deserve the highest praise. Artinya setelah firman Allah, musik pantas mendapat pujian tertinggi. Tentunya dia mungkin saja terinspirasi dari kitab Mazmur, kitab yang berisi nyanyian dan pujian kepada Allah yang maha tinggi. Luther melanjutkan bahwa musik bisa dipakai untuk comfort the sad, terrify the happy, encourage the despairing, humble the proud, calm the passionate, appease those full of hate. Maksudnya adalah musik bisa dipakai untuk menghibur yang sedang sedih, mengingatkan yang sedang lupa diri, menguatkan yang sedang putus asa, yang sombong diingatkan untuk jadi rendah hati, dan menenangkan hati yang penuh semangat, tetapi juga meredakan kebencian. Bahkan nyanyian pujian
yang kita lantunkan kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh itu bisa dipakai oleh Roh Kudus sebagai sarana untuk menjangkau orang yang belum percaya. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia bersaksi bagaimana ketika kecil dia belum mengenal Tuhan, keluarganya belum mengenal Tuhan, lalu dia berjalan-jalan di pagi hari melewati sebuah rumah, dan ketika dia lewat rumah itu dia mendengar ada lagu-lagu yang dinyanyikan, dan dia tertarik, lalu dia mulai mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan bahkan dia mengintip ada apa itu di dalam. Oh, ada orang, ada anak kecil yang sedang menyanyi dengan ayahnya. Dan karena itu setiap hari dia melewati rumah itu untuk mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh keluarga tersebut. Dan dia bersaksi, dari situlah imannya kepada Tuhan Yesus itu dimulai. Dan sampai hari ini beliau melayani sebagai hamba Tuhan. Jadi ternyata Tuhan bisa pakai itu untuk menjangkau orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bulan musik dan pujian ini, marilah kita mengamini kalimat terakhir dari kitab Mazmur yang kita baca tadi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya selama masih ada nafas kehidupan dalam diri kita, maka teruslah memuji Tuhan. Sebab melalui pujian itu kita mempermuliakan nama Tuhan. Melalui pujian itu kita juga memelihara pengharapan bagi diri kita sendiri. Dan melalui pujian itu kita bisa mewartakan kasih Tuhan kepada sesama. Selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan namanya, mari kita berdoa bersama. Saya hantarkan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan itu ya Bapa. Karena pujian itu mempermuliakan nama-Mu, tetapi juga membawa pengharapan dan penghiburan bagi kami. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk setiap anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan kami di keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah kehidupan kami dalam masyarakat. Tuhan menolong kami. Bahkan juga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Dan kami bersyukur atas semuanya itu ya Bapa. Malam ini kami datang kepadamu membawa doa-doa kami bagi bangsa dan negara kami. Saat-saat ini Tuhan adalah masa-masa yang berat bagi bangsa dan negeri kami. Ekonomi mengalami resesi, kesehatan ada permasalahan yang besar. Bahkan juga ada masalah keamanan di ujung timur negara kami. Tuhan, kami hanya berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberikan hikmat dan pertolongan bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR RI, seluruh aparat keamanan. Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau berikan hikmat-Mu supaya mereka boleh memimpin bangsa kami melewati berbagai pergumulan ini. Kami juga menyerahkan untuk gubernur kami, juga wali kota kami, kota Salatiga, beserta dengan jajarannya, bahkan seluruh warga masyarakat yang ada di kota ini. Tuhan kiranya juga memberkati, menolong, dan memberikan kekuatan di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang dihadapi. Biarlah dengan puji-pujian kepada Tuhan, kami terus dikuatkan, kami terus dihiburkan, dan kami tidak kehilangan arah dan tujuan. Karena kami tahu
bahwa pertolongan-Mu itu sungguh nyata. Kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di seluruh dunia, di Indonesia, di kota Salatiga, bahkan juga gereja kami di tempat ini. Biarlah terus memancarkan terang kasih, biarlah terus membawa damai, biarlah terus menjadi berkat bagi sekitar dan sekeliling kami. Bapa, makasih kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, bagi penatua diaken, para pengerja gereja, aktivis gereja, para pengurus di cabang maupun di rayon-rayon. Kami berdoa untuk kegiatan ibadah yang dilakukan baik secara offline maupun virtual. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hal yang dilakukan oleh gereja-Mu. Biarlah Tuhan tuntun dan sertai, sehingga kami boleh dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan, jauhkan dari gangguan-gangguan yang membuat kami menjadi mengalami pergumulan dan kesusahan. Kami percaya akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan makrifat bagi hamba-hamba-Mu untuk boleh terus menolong jemaat dalam meningkatkan iman, mendewasakan iman jemaat, dan mereka boleh bertahan dalam pengharapan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Bila ada jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, baik itu masalah di tengah-tengah keluarga mereka, baik itu masalah ekonomi, kesehatan, keluarga maupun hal-hal yang lain, pergumulan hidup tentang pekerjaan, kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong, kiranya Tuhan memberikan solusi, Tuhan turut campur tangan dan ambil bagian, sehingga umat-Mu tidak merasa ditinggalkan, melainkan terus mendapatkan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seru dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.